Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu 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 subuh sagung mati. Apa kabar teman-teman semesta? Kembali lagi bersama saya, bersama kami di channel Rahasia Semesta. Ada yang bertanya kenapa hidup saya selalu menderita, hidup saya selalu kacau, masalah bertubi-tubi sehingga membuat kita stres, frustasi, dan mengeluh terus-menerus. Itu tanda bahwa Allah itu sayang ke kita. Ketika Allah itu rindu, ketika Allah itu sayang ke kita, cara agar manusianya kembali kepada Allah itu dengan ditempeli masalah, tempeli penderitaan, tempeli kesusahan. Itu cara Allah, cara kerja, atau memang sudah caranya Allah seperti itu. Coba kalau teman-teman dikasih nikmat, dikasih harta yang banyak, dikasih jabatan yang tinggi, pasti lupa sama Allah. Itu sudah sifat manusia, sifatnya berkeluh kesah, sifatnya ketika menderita, ketika banyak masalah berkeluh kesah, dan ketika dikasih kebahagiaan, kesenangan, lupa diri. Itu kenapa. Jadi Allah itu sangat sayang supaya kita tidak terjerumus ke dalam lembah jurang kemaksiatan. Seperti itu. Kenapa kita mengeluh? Sebenarnya mengeluh itu ya cara Tuhan agar bisa berkomunikasi dengan, agar manusianya mau ngobrol sama Allah. Ketika kita dikasih masalah, kita pasti ngobrol sama Allah. Ya Allah, kenapa masalah saya banyak sekali? Kenapa masalah bertubi-tubi nggak selesai-selesai? Masalah hutang, masalah keluarga, ribut terus. Tuh, supaya kita mengeluh atau bercerita, curhat sama Allah. Mengeluh itu bahasa itunya curhat atau bercerita. Jadi itu cara Allah bahwa untuk ngasih tahu ke manusianya bahwa engkau itu tidak bisa apa-apa, engkau tidak punya apa-apa, engkau tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya Allah, hanya aku Allah. Seperti itu. Jadi mengeluh itu juga ada baiknya juga, curhat itu ada baiknya juga. Ngasih tahu ke kalian semua, Allah ngasih tahu bahwa kamu itu tidak berdaya apapun. Makanya ada kata-kata mutiara, disuruh pasrah. Teman-teman disuruh pasrah. Kita tidak punya daya apapun. Nafas kita siapa yang ngasih? Gerak kita, semua gerak adalah gerak Allah. Melihat, siapa yang melihat? Yang melihat adalah mata Allah. Kita cuma dikasih fasilitas seperti ini, kita tidak punya daya apapun. Ketika kita merasa aku bisa menyelesaikan masalah A, masalah B, masalah C, itu berarti kita sombong. Merasa kita sombong, kecil, aku bisa menyelesaikan, aku bisa ini. Itu adalah ciri-ciri orang sombong seperti itu. Bukan pede, tapi ketemu dalam spiritual itu adalah kesombongan. Bisanya bisa ego. Nah, setiap orang yang belajar spiritual, ketika egonya tinggi, aku bisa, akan Allah hancurkan ego itu, bahwa kamu tidak bisa apa-apa. Mikir terus,
Ketika ada masalah mikir gimana ini solusinya, kita kan harus mikir seperti ini. Masalah selesai, tapi datang lagi masalah lagi. Sebelum Anda menyerah dan pasrah kepada kekuasaan tertinggi, itu kekuasaan Allah, Anda akan setiap hari dibikin kemerungsung, dibikin mumet, dibikin hancur, dibikin stres, dibikin frustasi. Sebelum la haula wala quwata illa billah, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah, Anda akan terus dibikin pusing sama Allah. Karena bisanya kalian adalah aku ego. Anda merasa hebat dengan ilmu, Anda merasa hebat dengan kekayaan, jabatan, sehingga memandang rendah manusia lain. Saya jamin teman-teman yang punya jabatan, yang punya ini, pasti memandang rendah orang lain yang di bawah kita. Anda punya uang 1M, memandang rendah uang yang 100 juta. Anda punya 100 juta, memandang rendah orang yang punya uang 1 juta. Itu sudah pasti. Itu adalah ego. Itu cara kerja nafsu dan ego seperti itu. Jadi sebelum teman-teman pasrah, karena apa? Karena hanya dengan pasrah kepada Allah, masalah kita akan terselesaikan dengan tenang, entah cepat atau lambat. Allah yang akan menyelesaikan. Kenapa kita dikasih masalah terus? Kenapa kita dikasih penderitaan terus? Karena teman-teman merasa masih punya ego, aku bisa, aku kuat, aku semuanya. Seperti itu. Bukan, ya salah satunya belajar. Salah satunya kalian belajar agar bisa menyelesaikan masalah. Belajar ini. Tapi ciri-ciri orang yang ketika dikasih masalah itu gembrungsung, panik, stres, dan lain-lain, itu tanda bahwa Allah sedang memberi pelajaran kepada kalian bahwa sebelum kalian pasrah, menyerah kepada kekuatan tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan bisa tenang. Setiap ada masalah, panik. Mau masalah selesai, Allah akan kasih masalah kalian terus menerus. Makanya ilmu yang tertinggi, ilmu yang tidak ada lawannya adalah ilmu pasrah. Karena ketika kita pasrah total, energi ilahi masuk, cahaya ilahi masuk dan menggantikan daya-daya ego kalian. Jadi semua permasalahan, semua apapun hanya bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kalian ada. Gimana kalian akan bisa manunggaling kawul Gusti kalau masih merasa ada ego, aku bisa, aku kuat. Dalam tatanan spiritual, ketika aku bisa ego, aku kuat ego, kalian tidak akan mampu mengenal Tuhan. Kalian hanya mampu mengenal diri ego kalian yang kalian kenal, bukan diri yang sejati. Makanya dalam tatanan spiritual kali ini kita disarankan untuk selalu terhubung dengan diri sejati dan kesejatian diri. Gimana teman-teman akan masuk terhubung ke dalam diri yang sejati? Ketika diri ego kalian naikkan terus menerus. Kalian tidak punya rasa pasrah atau katakanlah menyerah kepada kekuasaan Allah. Ketika kita sudah serahkan semua kekuatan kepada Allah, kita akan mendapatkan energi yang lebih dahsyat, ketenangan yang lebih dahsyat, luar biasa. Pasif atau aktif. Pasrah itu bisa dikatakan malah lebih aktif, bukan pasif. Kalau kalian ada orang cerdas, ada orang filsafat yang mengatakan pasrah itu adalah, kok kamu pasrah? Itu orang yang gak mikir. Kadang kamu pasrah gak mikir amat sih, ada masalah besar kok cuman pasrah, gak mikir gini. Itu orang filsafat biasanya. Orang yang kebanyakan mikir itu hanya punya diri ego. Dia bisa menyelesaikan tapi dengan diri ego, dan akan Allah terus menerus kasih masalah.
dan akan selalu pusing, stres, panik, dan lain-lain. Karena dia belum pasrah dengan kekuatan ilahi. Kalian tidak tahu kunci bahwa ketika kalian pasrah, energi dahsyat alam semesta itu mengalir dalam diri kalian. Kalian hanya mengandalkan otak, kalian hanya mengandalkan kekuatan kalian, ego kalian. Itu sebatas pikirannya, sebatas ini. Tapi kalian kalau tahu energi ilahi yang luar biasa, kita pasrahkan kepada energi semesta, energi ilahi, cahaya ilahi, luar biasa dahsyatnya. Dan kedamaian, ketenangan kita dapatkan. Semuanya masalah selesai dengan tenang. Seperti itu. Itulah ilmu yang paling tinggi, adalah ilmu pasrah. Jangan sampai teman-teman merasa ego kalian tinggi, kalian punya daya, emang kalian bisa bergerak seperti ini dengan daya kalian sendiri. Itu adalah daya Allah. Jangan dikira kalian bisa bergerak, bisa itu. Kalau Allah sekali kasih kalian penyakit, apa? Kalian tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk makan, untuk minum, kalau tenggorokan sakit gimana? Nggak bisa minum, nggak bisa makan. Tangan sakit, dikasih sakit, habis kita. Nggak bisa apa-apa. Kaki sakit, nggak bisa jalan. Mata kalian kalau nggak bisa melihat, apa? Dikira kalian cuman punya kekuatan sendiri. Kalian hilangkan Allah. Kalian hanya punya diri sendiri. Emang diri ini doang. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian punya ego, kekuatan, saya bisa, saya mampu. Bahwa la haula wala quwata illa billah adalah ilmu paling tinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan ilmu santet, pelet, semuanya jenis ilmu kesaktian, kalau ketika kita pasrah, mereka kalah semuanya. Tapi ketika kita melawan ego dengan nafsu, aku harus melawan ini, aku harus melawan itu, habis kalian, hancur kalian. Kalian tidak menyerahkan kepada kekuatan tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian hanya mengandalkan otak, kekuatan jasad doang, habis pasti. Kita tidak punya daya apapun selain daya Allah. Kenapa saya ajarkan untuk kita selalu terhubung dengan diri sejati dan kesejatian diri, berhubung dengan Ibu Bumi, Bobo Angkoso, menurunkan cahaya dan energi welas asih Gusti kepada jiwa dan raga kita. Itulah, kita akan mendapatkan, kita akan diliputi oleh kekuatan dan energi ilahi. Semesta akan mendukung kita, semesta akan melindungi kita, Allah akan melindungi kita. Itu sudah pasti. Jadi teman-teman, jangan andalkan ego, kekuatan akal, kekuatan pikiran. Gak mampu kalian, gak bakal mampu kalian tanpa Allah, tanpa energi ilahi, tanpa cahaya ilahi, tanpa kekuatan ilahi, kekuatan Allah. Kalian akan habis, tidak bisa apa-apa. Jadi jangan sombongkan itu semuanya. Kalian merasa bisa, kalian merasa kadang saya heran kepada orang-orang yang punya daya pikir luar biasa. Mereka hanya mengandalkan otaknya, tidak mengandalkan batinnya sendiri. Mungkin masalah selesai, tapi hidupnya selalu gembrungsung, selalu punya masalah, dan tidak bisa tidur kadang. Mereka hanya ketiduran karena capek mikir. Kalian apakah akan hidup seperti itu? Hidup dalam kepanikan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kesedihan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Jangan andalkan ego. Kita harus mengandalkan energi ilahi, energi Allah. Kita harus mengandalkan itu agar hidup kita lebih bahagia dalam menjalani masalah, dalam menyelesaikan masalah,
kita bisa tenang, hidup kita bahagia, hidup kita lancar, hidup kita tenang. Karena hanya dengan energi ilahi yang bisa menyelesaikan masalah apapun. Jangan sekali-kali kalian andalkan kekuatan ego kalian sendiri. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mindsetnya masih punya kekuatan ego, masih punya akal ego, pikiran ego, sekarang mindsetnya diganti dengan kepasrahan tunggal, yaitu kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi itulah ilmu yang paling tinggi, yaitu ilmu pasrah. Jangan sampai kita terperdaya oleh bisikan iblis bahwa engkau harus mikir, engkau harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kacau pikiran kalian. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang mumet, orang-orang yang luar biasa, energinya sangat kacau, diliputi oleh kebimbangan, kebingungan, kekacauan, hidup carut marut, keluarga kacau, keluarga hancur. Itu kenapa? Karena kalian belum pasrah. Bukan gak mikir. Kalian berpikir kalau pasrah itu gak mikir, pasif. Padahal itu salah kaprah. Orang-orang intelektual kita disuruh mikir, disuruh ini. Kalian kalah dengan orang yang pasrah sama kekuatan ilahi. Kalian pasti kalah dengan orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan kalah dengan mereka. Jangan dikira orang pasrah itu gak mikir. Mereka adalah orang yang sangat mikir. Mereka tahu siapa kekuatan sejati, siapa yang ngasih masalah, siapa yang memberikan cobaan. Makanya dia bergantung dan terhubung dengan diri sejati dan kesejatian diri. Karena hanya dengan itu, hanya dengan energi ilahi, kita bisa terbersihkan, terkendali masalah-masalah kita. Itu. Jadi teman-teman, silahkan melakukan meditasi kepasrahan. Saya niatkan untuk berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah jiwa raga ini saya pasrah total kepadamu ya Allah, dari semua masalah-masalah yang menghampiriku, dari semua ujian-ujian yang menghampiriku. Kun fayakun, terjadilah. Lalu nikmati nafas, sadari nafas kalian. Nafas energi, nafas ilahi, cahaya masuk lewat ubun-ubun ke dalam dada kita, tengah-tengah dada ini, lalu memancarkan cahaya terang, cahaya kedamaian, cahaya ketenangan muncul dari dalam dada kita. Itulah kuncinya agar teman-teman selalu terjaga kedamaiannya, hidup dalam kebahagiaan. Hidup kita jangan disia-siakan. Hidup yang kali ini jangan pernah disia-siakan. Kalian harus hidup bahagia hari ini. Jangan pernah menunda kebahagiaan kita nanti di surga, nanti di sana, nanti di sana. Jangan sampai. Harus bahagialah sekarang. Karena masa depan ditentukan oleh hari ini. Kalau hari ini kalian tidak bahagia, masa depan akan lebih kacau lagi. Karena energi kita memancar ke energi masa depan. Pancaran dari dalam sini memancar keluar alam semesta. Alam semesta merekam. Alam semesta merekam energi kita, energi keburukan kita, prasangka, kejelekan kita merekam. Makanya pancarkan energi welas asih kalian ke alam semesta.
Dengan energi ilahi dan cahaya ilahi, saya pancarkan, saya salurkan energi welas asih ke seluruh alam semesta, tumbuhan, hewan, manusia, dan jiwa-jiwa yang belum sempurna. Kun fayakun, terjadilah sesuai kehendak Gusti. Seperti itu. Jadi untuk merubah nasib, untuk merubah alam semesta, kita harus rubah di dalam diri. Karena ini jagat alit, itu jagat gede. Jagat alit sesuai dengan prasangka kita baik, prasangka kita tenang, jagat akan merespon dengan tenang. Seperti itu. Maka dari itu kita afirmasikan yang baik-baik. Saya bahagia, saya tenang ketika ada masalah, saya tenang, saya bahagia, saya berkelimpahan, saya apalagi, semuanya itu. Pokoknya yang positif-positif harus kalian afirmasikan, sugestikan ke dalam jiwa kalian, agar jiwa kalian tidak kacau, agar jiwa kalian tidak kemerungsung, agar jiwa kalian tetap tenang dan rileks dan bahagia. Makanya meditasi setiap hari itu melatih untuk meditasi atau tapang ramai ketika kita berurusan dengan teman kerja, orang-orang, dan keluarga. Ketika kita berkomunikasi bisa tenang dan rileks, seperti itu. Jadi itulah tips dari saya. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, silakan bertanya, nanti akan saya jawab lewat video selanjutnya. Baiklah, demikian video yang kali ini saya itu selesaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia.